Shalom, apa kabar anggota Pelita Kasih yang diberkati oleh Tuhan? Kita kembali berjumpa di dalam renungan akhir pekan ini. Dan saya mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak, kita merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam segala tugas tanggung jawab kami dalam minggu ini. Dan saat ini kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami. Urapi dan berkati waktu ini sehingga setiap kebenaran firman Tuhan dapat meneguhkan kami secara pribadi, di dalam keluarga, bahkan di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami menyerahkan waktu ini, Roh Kudus pimpin, di dalam nama Yesus yang telah bangkit kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan bersama saat ini terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 dan 21. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 dan 21, firman Tuhan berkata demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita merenungkan tentang makna kata damai sejahtera. Makna dari perkataan Yesus tentang damai sejahtera ini memiliki arti bahwa Yesus mau memberikan ketenangan kepada murid-murid, dan juga Yesus mau meneguhkan panggilan murid-murid. Sehingga di kalimat yang pertama, kata damai sejahtera ini memberikan pengaruh yang besar kepada murid-murid yang sedang dalam ketakutan. Memberikan sebuah pengaruh positif kepada murid-murid agar pikiran mereka tenang, hati mereka tenang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, apa yang kita pelajari dari firman ini? Dalam hidup ini seringkali kita mengalami suatu keadaan yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita tidak tenang, sehingga kita butuh damai sejahtera yang bersifat kekal, damai sejahtera yang bersumber dari Kristus. Mungkin saja tidak secara langsung seperti para murid yang kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka, tetapi melalui firman yang kita baca, yang kita renungkan, melalui firman yang kita dengar, melalui khotbah-khotbah, melalui puji-pujian, melalui ibadah yang kita lakukan, bahkan mungkin melalui pelayanan, kita bisa menemukan damai sejahtera yang Kristus berikan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengalami sebuah pergumulan yang membuat kita takut, membuat kita tidak tenang, Yesus datang kepada kita dan Dia mau berkata, "Damai sejahtera bagimu. Aku memberi ketenangan. Aku ini Tuhan. Aku ini Juru Selamat yang memberi engkau perlindungan, yang membuat engkau bisa tenang di dalam hidup ini." Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, makna kata damai sejahtera dari perkataan Yesus saat Ia menampakkan diri kepada murid-murid adalah sebuah panggilan. Waktu Yesus berkata, "Damai sejahtera bagimu," Dia meneguhkan bahwa kamu sudah tenang, kamu sudah kuat, kamu sudah mengalami ketenangan di dalam Aku.
kata Yesus, karena itu aku mengutus kamu sama seperti Bapa telah mengutus aku. Ini berbicara tentang mandat misi, mandat ilahi, di mana kita yang sudah percaya kepada Kristus, di mana kita yang sudah mengalami ketenangan yang kekal, damai sejahtera yang kekal, kita diutus di tengah dunia ini. Dan Yesus jelas dalam firman-Nya, itu dimulai di dalam keluarga, dimulai di lingkungan di mana kita berada. Kita bisa menyatakan kasih Tuhan kepada kenalan sahabat siapapun juga, agar mereka bisa tersentuh oleh kasih Tuhan. Itulah sebabnya saudara, Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-murid. Karena memang di balik Yesus meneguhkan murid-murid dalam keadaan takut. Tapi sesungguhnya tidak hanya sampai di situ. Justru Yesus mau meneguhkan panggilan murid-murid agar mereka pergi, mereka diutus kepada dunia yang gelap. Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan setiap kita bahwa kita hidup di dunia ini sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kita diutus untuk pergi memberitakan Injil. Kita diutus untuk pergi berbuat sesuatu. Kita diutus untuk pergi memberi damai, memberi ketenangan kepada orang lain. Dan biarkanlah firman ini dapat menuntun kita, dapat menguatkan kita dalam menjalani tugas tanggung jawab kita, baik di tengah keluarga, di tengah usaha pekerjaan, maupun di dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu di akhir pekan ini. Kiranya firman-Mu dapat memberkati, meneguhkan, dan dapat menolong setiap kami